Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Modeng 96. Ini ada pertanyaan dari teman-teman sekalian mengenai cara memilih lokasi yang strategis ya. Ini dari Daily Jobs. Jadi maaf ini sebelumnya teman-teman, ini saya masih di lapak juga, ini masih nyambi-nyambi sambil nunggu pembeli. Jadi sambil nyantai ya. Untuk yang pertama, dalam kita memilih lokasi, pertimbangkan banyak hal ya teman-teman. Tidak asal waton aja gitu. Jadi sebenarnya kalau mau ambil lokasi itu tergantung produk juga sih sebenarnya. Cuman kalau untuk secara umum kita bisa ambil kesimpulan ini bisa dipakai untuk apapun gitu ya. Yang pertama itu teman-teman bisa ngambil pada titik kumpul konsumen ya teman-teman. Titik kumpul konsumen itu contohnya seperti di pasar, kemudian di titik-titik keramaian lah, yang tentunya di situ sudah terjadi kebiasaan jual beli. Misalnya di luar pasar itu seperti di pinggir jalan, itu yang sudah ada orang jualan gitu ya. Mudahnya udah ada orang jualan, jadi teman-teman bisa langsung nimbrung aja di situ. Itu bisa otomatis teman-teman pasti akan ngikut rame di situ. Ini sistem yang dipakai untuk Rocket Chicken, dia mendekati Olive ya. Kalau untuk di wilayah Jogja, kalau untuk di wilayah yang lain itu juga bisa, itu juga sistem yang dipakai Alfamart Indomart ya. Jadi itu sudah rahasia umum lah teknik seperti itu. Nah, ini otomatis kita akan bisa promo secara gratis teman-teman. Misalnya lokasi setempat ada yang jualan bubur bayi ataupun ada yang jualan gorengan gitu ya, itu nimbrung aja di situ, ngikut aja, otomatis nanti akan muncul. Kenapa teman-teman harus berada di titik kumpul konsumen? Begini, saya ibaratkan konsumen itu seperti halnya semut ya teman-teman, seperti halnya semut. Jadi kita punya produk gula ataupun permen gitu ya. Kalau udah ada titik kumpul, udah di lokasi tersebut kumpul semut banyak, itu kita taruh semut, otomatis kita nggak akan kita taruh semut, kita taruh gula sebagai produk kita tadi ya. Itu pasti nggak akan nunggu lama ya. Nggak akan nunggu lama, itu pasti semut itu akan makan. Nah, itu kayak ibaratnya produk kita ya. Udah ada semutnya nih, udah ada konsumennya nih. Ya, kita tinggal taruh aja produknya, otomatis mereka akan beli. Jadi persentase mereka akan beli itu lebih tinggi ketimbang kita ngambil lokasi yang belum ada pembeli atau belum ada orang yang jualan. Kayak gitu teman-teman. Ini penting banget. Jadi saya menyarankan pada di titik kumpul. Lokasi seperti halnya pasar, kemudian tempat-tempat orang yang sudah berjualan gitu ya. Itu penting banget. Nah, di sisi lain, kalau teman-teman mengambil lokasi yang belum ada pasarnya atau belum ada terjadi kebiasaan jual beli di situ, belum ada pertemuan antara konsumen dan juga produsen atau penjual ya, itu kelemahannya kita harus mendatangkan semut ya teman-teman. Kita harus mendatangkan pembeli. Nah, kalau mendatangkan pembeli ini agak lama. Agak lamanya gimana ya? Kita perlu waktu untuk mendatangkan pembeli tersebut. Kalau kebiasaan, bukan kebiasaannya, pengalaman saya itu kisaran 3 bulan baru kita bisa dilihat, apa produk kita bisa dilihat. Orang itu akan tahu, oh kalau mau beli pukis di sana kayak gitu ya. Nah itu rata-rata selama 3 bulan. Lama loh teman-teman 3 bulan itu. Jadi kalau kita dalam 1 bulan budget kita misalnya 4 juta untuk bahan, ya tinggal dikaliin aja, jadi cukup cukup lama. Itu yang pertama ya, titik kumpul.
Banyak ini yang paling harus dipikirin, memang itu titik kumpul. Kemudian yang kedua teman-teman, kalau saya lebih ke populasi penduduk ya. Kenapa di populasi penduduk? Ini populasi penduduk itu juga sebagai aset konsumen kita teman-teman. Nah ini ada pembeli, saya jeda sebentar ya teman. Lanjut teman-teman ya. Tadi ada pembeli jadi harus saya jeda dulu. Yang kedua itu kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua itu populasi. Populasi atau kepadatan penduduk ya teman-teman. Kepadatan penduduk itu penting. Ini pengganti dari apa namanya, kumpulan titik kumpul tadi ya. Kalau kita sudah bisa mendekati penduduk, itu kalau saya hitung ya, udah saya berkali-kali coba survei tempat yang potensi banget itu di 2 kilo teman-teman. Jarak 2 kilo itu harus ada populasinya. Jadi kita berada di satu titik, dari titik itu lingkup lingkup tersebut minimal 2 kilo itu udah harus banyak banyak penduduknya. Misalnya di luar 2 kilo itu baru ada penduduk, ini saya sarankan untuk pindah ya. Saya sarankan untuk cari yang lebih dekat. Karena bioritme atau kebiasaan pembeli ketika kita mau beli makanan ataupun apapun ya, itu kalau udah jaraknya di atas 2 kilo itu udah males. Udah males ya. Di sisi lain keuntungannya adalah kita memotong pengeluaran dari pembeli. Kos untuk bensin atau untuk jalan itu jadi terpotong ya. Jadi di situ sangat recommended dekati populasinya. Populasinya yang banyak ya. Penduduk itu sangat penting banget. Misalnya teman-teman mendekati jalan masuk mau ke perumahan atau mau ke desa kayak gitu ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah traffic jalan ya teman-teman. Traffic jalan itu sirkulasi jalan atau keramaian. Yang ketiga adalah keramaian jalannya. Tapi perlu diambil perhatian lebih mengenai traffic ini ya teman-teman. Teman-teman bisa benar-benar memperhatikan traffic jalan itu yang kenceng banget kayak lintas kecamatan, lintas provinsi gitu ya. Itu kan sangat-sangat kenceng, jadi dia untuk berhenti itu susah. Untuk traffic ini saya sarankan untuk berada di jalur-jalur yang santai. Jalur santai itu contohnya gimana? Contohnya itu jalur mau berangkat sekolah ya, jalur berangkat sekolah atau mau ke fasilitas umum dan sebagainya. Intinya jalur-jalur di mana di situ nggak harus pakai helm. Itulah ya, paling mudahnya gitu. Ibu-ibu mau beli sayur gitu. Nah, itu traffic yang bagus itu. Traffic yang bagus. Nah, yang ke berapa ini teman-teman? Ketiga. Ketiga tadi traffic ya. Yang keempat selanjutnya itu kalau saya lebih menyarankan keempat itu simpang tiga ya. Di persimpangan-persimpangan. Simpang tiga, simpang empat, simpang lima, lebih jarang simpang lima ya. Kalau simpang tiga sama simpang empat lebih utama mana? Kalau saya lebih memilih simpang tiga teman-teman. Kenapa lebih memilih simpang tiga? Banyak keuntungan simpang tiga. Nanti akan saya jelaskan kenapa simpang tiga lebih banyak keuntungannya. Nah, kalau simpang tiga itu rata-rata orang lewat itu dia akan pasti pelan dan lihatnya cuma dua arah aja. Ini saya gambarkan ya teman-teman. Saya gambarkan simpang tiga sebentar. Saya gambarkan mengenai simpang tiga. Nah, simpang tiga seperti ini nih ya. Ini ada lokasi yang strategis. Simpang tiga seperti ini, lokasi strategisnya adalah di sini teman-teman. Ini adalah lokasi strategis. Kenapa begitu? Karena orang mau jalan lewat sini, otomatis dia akan pelan, dia akan nengok ke depan, nengok ke kanan sama nengok ke kiri. Mau nggak Bu? Nah, selanjutnya kalau orang mau dari arah ke sini, dari arah sini ya, dari arah sini otomatis dia akan lihat.
dia akan lihat nih, sini akan kelihatan, otomatis dari sini juga akan kelihatan. Nah, kalau dari sini otomatis langsung kelihatan ya. Ini namanya tusuk sate. Tusuk sate dalam bahasa Jawa ya. Kalau dalam bahasa Chinese-nya saya nggak begitu paham ya apa namanya. Cuman di situ ada kepercayaan kalau di situ memang untung ya, banyak untungnya. Nah, selanjutnya tadi mengenai tusuk sate, ini hati-hati juga teman-teman. Jangan pas berada di ujung tombaknya. Agak geser sedikit mau ke kanan ataupun ke kiri ya, tergantung teman-teman sekalian. Kenapa gitu? Karena resiko nanti kalau ada orang yang lagi latihan mobil itu nggak langsung ketabrak itu. Itu terjadi saya kemarin. Saya kemarin tuh juga terjadi ada yang baru latihan akhirnya tertabrak teman-teman gara-gara ya langsung menuju gitu ya. Nah, itu yang simpang 3 itu yang ke berapa? Keempat tadi ya. Keempat. Yang selanjutnya yang kelima adalah tempat parkir. Tempat parkir ya, teman-teman sekalian ya. Tempat parkir itu penting. Minimal satu mobil, minimal banget ya. Kenapa gitu? Karena banyak banget pembeli-pembeli yang mau belok, yang mau beli, pengen beli gitu ya. Tapi karena nggak ada tempat parkirnya, kesusahan parkir, pada akhirnya mereka nggak jadi beli. Ini resiko. Eman-eman banget. Kalau saya hitung itu jadi kerugian ya. Kalau saya biasanya lebih menghitung itu jadi kerugian karena ada potensi beli jadi nggak jadi beli gitu ya. Jadi kerugian untuk produk kita. Nah, untuk selanjutnya selain tempat parkir, ini yang jarang dipertimbangkan ya, jarang dipertimbangkan oleh para penjual, yaitu fasilitas umum ya. Yang keenam berarti ya, masuk yang keenam itu fasilitas umum. Teman-teman deketin fasilitas umum ya. Kalau saya lebih memilih, oh betul, fasilitas umum ya. Fasilitas umum saya gambarkan seperti ini. Kalau fasilitas umum seperti halnya SD, sekolah lah ya, sekolahan, kemudian ada rumah sakit, ada apa pabrik, misalnya ada juga perkantoran kayak gitu ya. Nih, ada sekolah lah, saya gambarkan sekolah. Sekolah itu rata-rata kelas 1 sampai kelas 6 otomatis 6 tahun. 6 tahun nanti kalau misalnya ketambahan TK, PAUD ataupun SMP, SMA ya, itu kan 3 tahun minimal mungkin itu 9 tahun minimal. Jadi teman-teman bisa menggambarkan selama 6 tahun itu kita punya aset konsumen. Ini yang jarang dipertimbangkan ya. Kita punya aset konsumen. Otomatis selama 6 tahun itu kita sudah menjamin gitu ya, sudah menjamin orang-orang tersebut bakalan beli gitu ya. Nggak mungkin lah selama 6 tahun lewat terus nggak beli gitu kan, pasti pasti beli. Itu untuk sekolah ya. Untuk pabrik, otomatis pabrik kan biasanya lebih banyak lagi ya, lebih lama lagi. Kalau sekolah kan ada minusnya nih. Sekolah itu rata-rata Sabtu Minggu libur. Nah, kalau Sabtu Minggu libur misalnya deket deket fasilitas umum kayak rumah sakit ataupun pabrik itu lebih lebih untung lagi teman-teman. Lebih menguntungkan lagi. Nah, terus selain fasilitas umum, mengenai fasilitas masih masih mengenai fasilitas umum, cuman ini agak sedikit condong ke produknya ya teman-teman ya, ke produknya. Ini mau pilih sisi kanan atau sisi kiri ya? Dari bahu jalan itu baik mana? Sisi kanan atau sisi kiri? Itu biasanya perlu dipertimbangkan ya teman-teman. Nah gini, pertimbangannya seperti ini teman-teman sekalian. Kalau teman-teman sekalian jualannya itu makanan ringan, saya lebih menyarankan sisi ini nggak berpikir sisi kanan atau kirinya, melainkan lebih ke habit pembeli, lebih ke kebiasaan pembeli. Jadi teman-teman sekalian, kalau jualannya itu makanan ringan, pilih waktu berangkat, jalur berangkatnya dari konsumen.
Kenapa? Rata-rata konsumen itu kalau mau berangkat itu pilih cepet-cepet. Berangkat kerja itu cepet-cepet. Jarang banget mau berangkat, beli makanan berat gitu ya. Makan di tempat jarang banget ya, jarang banget. Jadi saya lebih menyarankan untuk makanan ringan pilih sejalur mereka berangkat. Karena rata-rata mereka akan beli makanan ringan kemudian makan di tempat gitu ya. Bukan makan di tempat jualannya, melainkan makan di tempat kerjanya atau makan di sekolahan atau di mana gitu ya, di tempat dia bekerja. Nah, yang kalau misalnya teman-teman itu jualan makanan berat, misalnya kayak nasi atau lain sebagainya ya, itu saya sarankan untuk pilih di jalur pulang. Kenapa milih di jalur pulang? Biasanya orang pulang sekolah ataupun orang dari bekerja rata-rata kan pengen makan dulu tuh, capek pengen makan pengen nyantai dulu. Biasanya ya dari situ lebih lebih ke bioritme ya, lebih kebiasaan ya. Jadi saya sarankan untuk ambil di sisi pulangnya kalau untuk makanan berat. Nah, kemudian di sisi lain teman-teman, ini yang selanjutnya yang ke berapa? Ke-8 ya, ke-8. Ini 8 ini yang harus benar-benar dipertimbangkan. Untuk lokasi jualan cookies, teman-teman sekalian, saya sarankan untuk hindari dekat dengan jualan ayam, ayam potong ya. Kenapa? Atau selain ayam potong juga apa namanya pet shop. Kenapa kayak gitu? Itu baunya itu ngundang lalat ya, ngundang lalat. Selain itu misalnya sampah itu juga ya, dekat tempat sampah itu juga. Jadi saya sarankan untuk menghindari itu karena otomatis nanti akan terganggu dengan lalat itu ya, yang nanti akan masuk ke produk kita, masuk ke Popis. Nah, ke-8 selanjutnya yang ke-9. Ke-9 teman-teman itu selama 20 meter. Jadi setidaknya lokasi kita atau gerobak kita atau apa jualan kita, tempat jualan kita itu sepanjang 20 meter itu sudah terlihat. Ambil kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu yang naik atau di puncak ujung-ujung dinaik-naikkan gitu ya. Itu biasanya nggak begitu kelihatan atau di belokan yang ketok banget gitu ya. Yang ketok banget ya apa ya? Medok banget ya bahasa Jawa ya. Yang kelihatan banget beloknya. Nah, itu juga dihindari, teman-teman. Yang belokan tajam. Nah, itu dihindari. Jadi saya sarankan untuk yang di 20 meter minimal mungkin itu sudah kelihatan. Karena apa? Pembeli yang pakai motor atau pakai mobil itu nggak bisa ngerem dadak ya, nggak bisa belok mendadak. Jadi seminimal mungkin 20 meter itu sudah kelihatan. Begitu teman-teman, mungkin dari berapa? 8 ini semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oh, banyak sebenarnya yang perlu dipertimbangkan ya. Kayak tempatnya yang harus sudah keamanannya jelas, kemudian kepemilikannya jelas. Kemudian di sisi lain juga apakah lokasi tersebut ada yang jualan yang sama atau enggak. Cuman itu bisa kita skip lah, bisa kita apa namanya? Bisa kita sisihin dulu lah karena kita fokus ke lokasi yang strategis. Nah, begitu teman-teman, kita akhiri semoga bermanfaat. Salam dari Modeng, semoga teman-teman sekalian dalam kondisi sehat selalu dan lancar usahanya, laris manis. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri teman-teman ya. Bye bye.